Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas buku tema 8 untuk materi PPKN yang berjudul Manfaat Keberagaman Karakteristik Individu dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, keragaman karakteristik individu adalah keadaan di mana setiap individu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda dari segi suku, ras, agama, maupun ideologi dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, keragaman karakteristik sendiri dapat berupa pakaian daerah, bahasa daerah, dan budaya daerah. Ini memaknai bahwa keragaman tersebut juga memiliki banyak sekali manfaat. Nah, yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat banyak sekali ragam dari pakaian adatnya, karena setiap provinsi memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Begitupun dengan rumah adat. Rumah adat di Indonesia juga memiliki banyak sekali ragamnya, karena setiap provinsi juga memiliki ragam yang berbeda-beda. Nah, manfaat yang pertama ialah menumbuhkan sikap nasionalisme. Perbedaan karakteristik yang ada termasuk individu di lingkungan tempat tinggal atau sekolah akan menciptakan rasa cinta tanah air, karena keragaman adalah suatu kekayaan yang dimiliki suatu bangsa. Yang kedua ialah identitas bangsa di mata internasional. Dengan kemajemukan karakteristik yang ada bisa menjadi identitas dari suatu bangsa. Nah, contoh tindakan identitas bangsa di mata dunia internasional ialah yang pertama adanya Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi, yang kedua pentas daerah Nusantara, yang ketiga perayaan kemerdekaan yang kita ketahui bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita merayakannya ya. Kemudian yang keempat adalah pengibaran bendera merah putih di kejuaraan. Yang ketiga ialah alat pemersatu bangsa. Dengan mempunyai berbagai pakaian adat, bahasa daerah, dan sebagainya, tidak menyebabkan bangsa Indonesia mudah terpecah belah nih, namun justru menambah kekayaan bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Yang kita ketahui bahwa banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang keempat ialah sebagai ikon pariwisata. Dengan melestarikan keragaman budaya yang ada, dapat menjadi magnet dalam bidang pariwisata. Tarian, bahasa, dan artefak budaya lainnya bisa disulap menjadi objek wisata yang menarik. Nah, dan agar Indonesia dapat dikenal oleh mancanegara. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang sangat keren dan indah ya, yang banyak sekali sering dikunjungi oleh orang. Nah, yang kita ketahui pastinya ada Bali, kemudian ada Candi Borobudur, kemudian juga ada ini Komodo, Pulau Komodo, dan masih banyak lagi ya daerah-daerah yang indah di Indonesia. Yang kelima ialah memupuk sikap toleransi. Penduduk Indonesia sangat beragam dari sisi suku, bahasa, bangsa, agama, ras dan bahasa, budaya, dan lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita sebut NKRI terwujud akibat sikap dan perilaku toleran warga negaranya. Jika tidak ada sikap toleransi, maka Indonesia akan terancam. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan arti toleransi yaitu sikap atau sikap toleran. Nah, toleran sendiri ialah sikap menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian, baik pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Toleransi juga disebut sebagai tenggang rasa, yaitu dapat ikut menghargai atau menghormati perasaan orang lain.
Jadi kita harus saling menghormati ya antar sesama kita. Nah, manfaat keberagaman karakteristik individu bisa juga kita lakukan di rumah sehari-hari nih ya. Karena keluarga merupakan kelompok kecil di dalam komunitas masyarakat yang meliputi ada kepala keluarga, yaitu ayah beserta anggota keluarganya. Nah, bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat belajar pertama setelah dilahirkannya, yang membuat peran keluarga menjadi penting nih untuk membuat kepribadian anak. Karena berasal dari keluarga bahagia akan menghasilkan anak yang bahagia juga, insya Allah ya. Nah, selanjutnya yang pertama adalah sikapnya adalah memahami sifat antar anggota keluarga. Jadi kita sesama anggota keluarga harus saling memahami sifat antar satu sama lain, antar adik dan kakak, ibu dan ayah, ibu dan anak, dan selanjutnya. Yang kedua ialah membentuk rasa saling menghormati dan menghargai. Harus saling menghormati privasi masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui cara bersikap dalam menghadapi masalah. Jadi ketika setiap anggota keluarga mengetahui karakteristik satu sama lain, harusnya secara otomatis dapat membuat keluarga itu menjadi lebih bahagia ya. Dan yang terakhir adalah menjaga keharmonisan keluarga. Nah, selanjutnya manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Yang pertama ialah menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Jadi di sekolah kita pasti banyak sekali teman-teman ya yang pastinya memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Berdasarkan keragaman itu kita harusnya tidak boleh saling membedakan ya. Karena justru dengan keberagaman tersebut kita bisa menjadi kaya akan informasi. Kemudian yang kedua, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika nih walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Karena kita Indonesia. Yang ketiga ialah bisa memberikan informasi dan saling berteman walaupun terdapat perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan penghalang kita untuk kita berteman. Dengan adanya keragaman diharapkan bisa menjadi atau memberikan informasi yang bermanfaat terhadap teman yang memiliki perbedaan dan saling berteman ya. Jadi tidak boleh ya tidak boleh ada yang tidak saling menghargai perbedaan supaya tidak terjadi konflik atau perpecahan. Nah, sekian dulu video tentang manfaat keragaman individu di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, thank you for watching. Nanti kita lanjut lagi ya bersama Miss Adres untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nggak paham, kalian bisa japri ke Miss.